Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back in my English language and literature class. For my 10th grade students, let's get ready to study now. Nah, kelas, di video kali ini kita masih membahas chapter 3 tentang future tense, but in part 3 kita fokus ke future continuous tense. Nah, kelas, ada yang masih ingat apa itu future? Yes, future digunakan untuk membicarakan sebuah kondisi di masa depan ya. Nah, namun tak hanya future saja di sini ya, ada juga continuous yang berfungsi untuk membicarakan sebuah kondisi yang sedang berlangsung saat ini. Nah, bagaimana nih jika masa depan dan masa sekarang yang sedang berlangsung dijadikan satu? Gimana ya maksud kondisinya? Bingung? Yuk kita bahas secara rinci mengenai future continuous tense berikut ini. Oke, kelas, let's start with definition. The future continuous or future progressive tense refers to an unfinished action or event that will be in progress at a time later than now. Pengertiannya, future continuous tense adalah suatu bentuk tenses ya dalam bahasa Inggris yang biasanya disebut juga dengan future progressive tense. Nah, penggunaan tenses ini menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa suatu kejadian yang digambarkan dengan tenses ini memiliki durasi waktu. Dan untuk lebih jelasnya lagi mengenai penggunaan future continuous tense akan dibahas nanti ya setelah ini. Next, kita masuk ke form atau rumus dari future continuous tense ya. The future continuous is made up of two elements, the simple future of the verb to be plus the present participle or base ing. Jadi, ciri-ciri dari the future continuous tense itu ada dua ya. Yang pertama menggunakan simple future of the verb to be dan juga present participle atau verb ing. Nah, bisa kalian lihat table di bawahnya, di sana ada subject dan juga ada simple future of the verb to be dan present participle-nya. Di sana ada contoh kalimatnya. Yang pertama, you will be watching. Yang kedua, I will be staying. Yang dimaksud dengan subjek di sana pelaku ya, siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, di sana dalam kalimatnya subjek yang digunakan adalah you dan I, atau bisa juga menggunakan subjek yang lainnya seperti they, we, he, she, it, atau nama orang. Lalu setelah subjeknya di sana ada simple future of the verb to be. Selalu ya, untuk future continuous tense selalu dan pasti menggunakan will be. Dan setelah subject dan juga will be diikuti juga dengan present participle atau kata kerja bentuk pertama dengan akhiran ing. Nah, kelas, jika di simple future tense kemarin menggunakan verb one, tapi untuk future continuous semuanya di sini menggunakan verb ing ya. Contohnya di sana ada kata watching, berasal dari verb one-nya watch, kemudian ada akhiran ing, maka menjadi watching. Dan yang kedua contohnya ada staying, berasal dari verb one-nya stay, ditambah dengan akhiran ing, maka menjadi staying. Nah, kelas, sekarang kita masuk ke affirmative sentence atau rumus untuk kalimat positifnya ya. Di sana ada subject plus will plus be plus verb ing plus
object, or adverb. Contoh kalimatnya adalah I will be learning English at 8 a.m. tomorrow. Untuk kedudukannya, I di sana sebagai subjek, kemudian diikuti dengan will be, lalu learning sebagai verb 1 plus ing, English sebagai objek, dan at 8 a.m. tomorrow sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi saya akan sedang belajar bahasa Inggris jam 8 pagi besok. Dan yang dimaksud akan sedang itu adalah kegiatannya akan terjadi pada masa depan dan belum selesai atau masih berlangsung pada saat itu. Next, untuk negative sentence, rumusnya adalah subject plus will plus not plus be plus verb ing plus object or adverb. Dan contoh kalimatnya adalah I will not be learning English at 8 a.m. tomorrow. Yang mana kedudukan I di sana sebagai subjek, lalu diikuti dengan will, kemudian ada not karena termasuk ke dalam negative sentence, lalu diikuti dengan be, dan learning sebagai verb ing, English sebagai objek, dan at 8 a.m. tomorrow sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Dan jika kalimat tersebut diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi saya tidak akan sedang belajar bahasa Inggris jam 8 pagi besok. Oke, next class. Untuk yang terakhir rumusnya dengan menggunakan interrogative sentence atau kalimat tanya dengan yes or no question. Rumusnya adalah will plus subject plus be plus verb ing plus object or adverb and then plus question mark or tanda tanya. Lalu contoh kalimatnya adalah will you be learning English at 8 a.m. tomorrow? Lalu untuk kedudukannya diawali dengan will, kemudian diikuti dengan you sebagai subjeknya. Nah, kelas, di sini ada perubahan lagi ya subjeknya. Untuk kalimat afirmatif dan juga negatif tadi menggunakan subjek I. Lalu untuk interrogatifnya berubah menjadi you. Jadi yang perlu kalian ingat lagi adalah kalau misalkan subjeknya I, untuk kalimat tanya akan berubah menjadi you. Karena tidak mungkin nanya sendiri, jawab sendiri. Oke? Next, setelah subjek diikuti dengan be, lalu learning sebagai verb ing, English sebagai objek, dan at 8 a.m. tomorrow sebagai adverb of time. Dan yang terakhir, jangan lupa harus ada question mark atau tanda tanya. Dan jika kalimat will you be learning English at 8 a.m. tomorrow ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, maka akan menjadi apakah kamu akan sedang belajar bahasa Inggris jam 8 pagi besok? Untuk kalimat ini bisa kita jawab dengan yes, I will be, atau no, I will not be. Next, bahasan selanjutnya di sini ada time signal dari future continuous tense. Kita cek satu persatu ya. Yang pertama ada tomorrow. Artinya pasti sudah tahu ya kalian, besok. Berikutnya ada next year on April. Tahun depan pada bulan April. Nah, di sini kalian juga bisa ganti dengan nama-nama bulan yang lain ya, atau mungkin next week ya, atau next month, dan yang lain-lain. Berikutnya ada tonight at 7 o'clock. Nanti malam jam 7. Dan di sini juga kalian juga bisa ganti jamnya mau jam berapapun, itu terserah. Next ada at this time tomorrow. Pada waktu ini besok.
Berikutnya lagi ada at 6 o'clock tomorrow morning. Pada jam 6 besok pagi. Ini juga bisa kalian ganti lagi jamnya ya. Next, at this time next year. Pada saat ini tahun depan. Year-nya bisa kalian ganti juga dengan next week, next month ya. Bebas terserah kalian. Berikutnya ada by this time tomorrow. Pada waktu seperti sekarang besok. Dan yang terakhir ada when, ketika. Dan kalian juga bisa mencari contoh keterangan waktu untuk future continuous tense yang lain ya. Oke kelas, kita masuk ke bahasan terakhir dari materi future continuous tense ya. Di sini ada function atau kegunaan dari future continuous tense. Yang pertama adalah untuk menyatakan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang atau di masa depan dengan keterangan waktu yang spesifik. Dan contoh kalimatnya adalah Henry will be calling you at 8 o'clock tomorrow morning. Yang artinya adalah Henry akan sedang menghubungimu jam 8 besok pagi. Nah, pada kalimat ini jelas ya menggunakan keterangan waktu yang spesifik ya, yaitu kapan? Ya, jam 8 besok pagi. Next, untuk function yang kedua adalah untuk menunjukkan kejadian mana yang sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan. Contohnya yaitu I will be playing games when you come tonight. Yang artinya, saya akan sedang bermain game ketika kamu datang nanti malam. Nah, kelas, pada kalimat tersebut terdapat dua kejadian dengan dua bentuk tenses yang berbeda ya. Kejadian pertama adalah you come tonight. Kamu datang nanti malam. Nah, ini menggunakan bentuk simple present tense ya, yang menandakan kejadian yang pertama kali dilakukan atau terjadi. Dan kejadian kedua adalah I will be playing games. Saya akan sedang bermain games. Nah, ini menggunakan tensesnya future continuous tense yang menandakan bahwa kejadian ini terjadi ya setelah kejadian pertama dilakukan atau terjadi. Next, function yang ketiga adalah untuk mengajukan sebuah pertanyaan dengan sopan dan formal yang bertujuan untuk menyampaikan niat seseorang. Contoh kalimatnya adalah will you be coming home? Yang artinya adalah apakah kamu akan datang ke rumah? Dan untuk function yang terakhir adalah saat digunakan bersama still, future continuous merujuk ke kejadian yang sedang terjadi saat ini dan diharapkan untuk terus berlanjut di masa depan. Contoh kalimatnya yaitu I'll still be ironing my clothes in an hour. Yang artinya adalah saya masih akan sedang menyetrika pakaian dalam 1 jam. Oke, kelas, itu tadi penjelasan materi tentang future continuous tense dari definition, form, dan juga functionnya. Mungkin bagi kalian ada yang ingin menambahkan materinya, silahkan ketikkan di kolom discussion ya. Oke, kelas, the last but not least for this session is quiz time. Untuk quiz kali ini, perintahnya adalah complete the following sentences with future continuous tense. Artinya, kalian diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut dengan menggunakan future continuous tense ya. Contohnya adalah Bobby bla 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 not work on next Saturday at 2 p.m. Nah, di sana bentuk soalnya kalian harus menganalisa terlebih dahulu apakah termasuk ke dalam affirmative, negatif, or interrogative sentence.
Lalu, kira-kira bagaimana ya cara menganalisa kalimat tersebut? Apakah termasuk ke dalam afirmatif, negatif, atau interrogatif? Nah, sekarang kalian lihat di dalam kurung, di sana ada kata not dan juga would. Ya, jika ada kata not, berarti jelas ya, menunjukkan kalimat ini berbentuk negatif sentence. Setelah itu, kalian bisa melihat lagi rumus untuk negatif sentence setelah subjek. Kebetulan di sana subjeknya adalah Bobby, diikuti dengan will ya. Kalian tulis will, lalu tambahkan dengan not dan juga be, dan kata kerja work yang masih berupa verb one, kalian rubah ke dalam bentuk verb ing, maka menjadi working. Dan jawaban lengkapnya adalah Bobby will not be working on next Saturday at 2 p.m. Nah, kelas, untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 di sana, langkah-langkahnya sama ya, seperti yang terdapat dalam contoh. Pertama, kalian analisa dulu apakah termasuk ke dalam afirmatif, negatif, atau interrogatif sentence. Setelah itu, kalian lihat lagi rumusnya dan rubah kata kerja bentuk pertama menjadi kata kerja dengan akhiran ing. Dan untuk jawabannya nanti akan disediakan di classwork di Google Classroom-nya masing-masing ya. Jadi nanti kalian tinggal tulis jawaban yang lengkap ya, pastinya dengan kalimat yang lengkap pula. Oke? Let's do your best. Okay, class, that's all for today. See you next week. In part 4, we are going to learn future perfect tense. Tetap semangat dan fokus belajarnya ya kelas. Meski cuma bisa rebahan aja di rumah, gak masalah ya. Yang penting harus tetap produktif. Oke, tetap jaga kesehatan. Thank you for today. See you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.